Kalah telak, Trump akhirnya angkat tangan di perang dagang dengan Cina. Tarif 145% turun drastis jadi 80%. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah bertahun-tahun memanas, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya menunjukkan tanda-tanda akhir yang mengejutkan. Donald Trump yang selama ini vokal dan agresif dengan kebijakan tarifnya terhadap produk Cina kini melunak. Baru-baru ini, Trump secara terbuka mengisyaratkan akan menurunkan tarif impor barang-barang dari Tiongkok dari yang sebelumnya mencapai 145%, kini direncanakan hanya menjadi 80%. Langkah ini tidak hanya menjadi kejutan bagi banyak pengamat, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penyerahan diam-diam terhadap tekanan ekonomi dan geopolitik yang selama ini dimainkan oleh Cina dengan sangat hati-hati dan strategis. Penurunan tarif ini bukan keputusan final, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa Amerika kini mulai melonggarkan pendiriannya. Gedung Putih menegaskan bahwa tarif bisa saja diturunkan jika Cina memberikan konsesi yang dianggap sepadan. Namun banyak analis menilai bahwa ini adalah strategi bertahan dari Trump. Pasalnya, tekanan dari sektor industri dalam negeri, konsumen, dan inflasi yang meroket membuat posisi tawar Amerika semakin lemah. Cina di sisi lain bermain dengan sangat cerdas. Meski terkena imbas tarif tinggi, negara ini terus memperkuat rantai pasokannya, menjaga hubungan dagang dengan mitra lain, dan memanfaatkan dominasi mereka dalam pasokan komoditas vital seperti mineral tanah jarang. Delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng kini berada dalam posisi kuat menjelang pertemuan tingkat tinggi di Jenewa. Mereka membawa kartu as yang bisa mengubah arah negosiasi sepenuhnya. Tarif 80% sendiri masih tergolong tinggi, tetapi dalam konteks perundingan kali ini, itu adalah bentuk kompromi besar dari pihak Amerika, sebuah pengakuan bahwa strategi tekanan maksimal tidak sepenuhnya berhasil. Trump yang dahulu menyatakan bahwa tarif adalah senjata, kini harus menghadapi kenyataan bahwa senjata itu bisa berbalik mengenai negaranya sendiri, memukul industri dan konsumen di saat bersamaan. Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan terhadap Trump datang dari pelaku industri otomotif, teknologi, hingga sektor pertanian. Semua merasa dirugikan oleh harga bahan impor yang melonjak dan pasar ekspor yang menyusut akibat pembalasan dari Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok terus mendorong stabilisasi ekonomi domestiknya, termasuk dengan mempercepat ekspansi pasar lokal dan penguatan mata uang. Mereka berhasil mempertahankan ketahanan ekonomi tanpa menyerah pada tekanan Amerika. Kemenangan diplomatik ini mempertegas bahwa Tiongkok bukan hanya bertahan dalam perang dagang, tetapi bahkan unggul di medan negosiasi. Mereka kini menunggu langkah resmi dari Amerika Serikat sambil terus memperkuat posisinya di pasar global. Para analis memperkirakan meskipun ada penurunan tarif, konflik ini tidak akan benar-benar berakhir. Namun jelas bahwa babak ini dimenangkan oleh Tiongkok dengan biaya minimum dan hasil maksimal. Dan jika penurunan tarif ini benar-benar terjadi dalam waktu dekat, maka dunia akan menyaksikan momen bersejarah saat di mana sang inisiator perang dagang akhirnya dipaksa untuk mundur oleh kekuatan dagang dari timur. Bagaimana posisi Indonesia? Apakah masih sibuk dengan ijazah?